Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Paji Paroji, NIM B1019122, Prodi 1 Ekonomi Pembangunan. Dalam video kali ini, Paji akan mendeskripsikan tugas mata kuliah laboratorium metode kuantitatif untuk mengdeteksi data panel yang menggunakan tatip software startup. Langsung saja kita masuk ke dalam data yang sudah Paji siapkan. Data panel merupakan gabungan cross section dan time series. Pada parabel ini merupakan cross section, diikuti dengan kode 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada variabel tahun merupakan time series dengan diikuti mutu waktu selama 5 tahun sekali. Dari tahun 2001 sampai dengan 2005. Untuk waktu selama 5 tahun ini sudah saya sesuaikan dalam waktu dari time series, jadi masing-masing kodenya mengikuti runtun waktu sama tahun, 5 tahun. Kemudian di sini ada jumlah kemacetan, di mana pada jumlah kemacetan ini merupakan jumlah kemacetan indeks variabel-variabel, yaitu ada variabel X1, X2, dan X3. Seperti inilah data yang sudah saya siapkan untuk melakukan regresi data panel di startup aplikasi ini. Data ini kita blok semua, terus kita salin, dan kemudian kita langsung masuk ke aplikasi Stata selanjutnya. Setelah kita masuk ke aplikasi Stata berikutnya, kemudian kita tekan atau pilih data editor di sini. Setelah itu, di sini ada dua pilihan. Karena data kita sudah ada nama variabelnya masing-masing, sebaiknya pilih urutan kedua. Lalu kita enter. Setelah data sudah masuk di sini, kita lihat di sini apakah datanya tidak ada atau ada yang berwarna merah. Kemudian saya ingin mengubah dari kode-kode ini menjadi nama kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Saya juga ingin mengubah variabel dependent dan independent menjadi Y, mana ada X1, X2, dan X3. Lalu saya juga memberikan label di sini agar dapat mengetahui dari mana asal variabel-variabel ini dengan menggunakan do file. Setelah itu, kita kembali lagi ke tampilan statanya di sini dan menu Windows. Kita tekan dan lalu klik. Ada pilihan do file dan do the file atau new do file dalam editor file Ctrl+9. Editor ini bisa juga kita menekan secara bersamaan Ctrl+9 ini, maka tampilan do file-nya akan muncul. Setelah muncul, sebelumnya saya sudah menyimpan kode perintah untuk diletakkan. Dan seperti inilah data filenya. Kemudian ini filenya terus kita buka atau open. Di sini ada kode-kode perintah yang berjumlah kemacetan. Y yang artinya ubah nama jumlah kemacetan menjadi Y. Dan seterusnya ikuti saja langkahnya. Setelah itu, lalu kita salin atau blok. Kemudian kita DO
atau execute selection, namanya akan berubah seperti yang ada di variabel ini menjadi Y, X1, X2, dan X3. Setelah itu, langkah selanjutnya saya ingin memberi label atau nama label dengan kode perintah seperti ini. Ini kita blok saja semua, kemudian kita execute lagi. Maka di sini akan keluar hasilnya pada nama labelnya. Kemudian di sini saya akan mengubah kode-kodenya yang ada di variabel Jakarta menjadi nama-nama kecamatan, nama kecamatan yang ada di Jakarta. Kita salin atau blok saja, kemudian kita execute selection lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah saya merubah variabel dan kode dan nama labelnya. Setelah saya mengeksting seperti yang saya inginkan sedemikian rupa, selanjutnya kita kembali lagi ke tampilan stata. Pertama, saya ingin memformat tahun dengan kode perintah seperti ini. Nah, seperti ini keadaan keterangannya setelah saya memformat tahunnya. Kemudian kita setting dulu ke data panel dengan kita ketikkan kode perintah seperti ini. Setelah muncul keterangan sebagai berikut ini, seperti ini artinya data panel sudah terset atau kita dapat melakukan regresi data panel. Ada 3 model data pada regresi panel tersebut. Yang pertama adalah Common Effect Model atau CEM. Yang kedua ada Axis Effect Model atau CEM. Dan yang ketiga ada Random Effect Model atau CEM. 3 model ini nantinya kita dilakukan uji. Yang pertama kita uji dengan Q-test untuk mengetahui mana yang terbaik antara CEM ataukah FEM. Kemudian kita lakukan uji yang kedua dengan mengujinya LM test untuk mengetahui mana data yang terbaik antara CEM dan REM. Setelah itu kemudian kita uji yang ketiga, Hostman test, untuk mengetahui sebagaimana yang terbaik antara CEM dan REM. Langsung saja kita lihat terlebih dahulu ketiga panel dari model CEM, REM, dan FEM ini. Di sini kita akan ketik kode perintah-perintah untuk melihat model dari CEM. Dan ini hasilnya. Kemudian kode perintah selanjutnya seperti ini. Model dari CEM pada X1 dan X2-nya berdampak negatif terhadap Y, X3-nya tidak. Dan di sini terlihat bahwa X1, X2, dan X3 dari CEM tidak berpengaruh signifikan terhadapnya. Karena di atas 0,5, kemudian setelah kita mengetahui model dari CEM,
Ketika kita ketikkan atau tekan lagi di sini pada komen dengan kode perintah seperti ini, setelah kita melihat dari ketiga model tersebut, ada CHAM, FEM, dan REM, langsung saja kita lakukan uji yang pertama, yaitu chow test, untuk menguji mana yang terbaik antara CHAM atau FEM. Kita ketikkan atau tekan terlebih dahulu kode perintah seperti ini. Di sini sudah muncul hasil uji dari chow test. Keterangannya di sini ada H0 dan H1. H0 merupakan CHAM, H1 merupakan FEM. Jika di probabilitasnya di bawah 0,05 atau 5%, maka yang tidak ditolak adalah H0 dan yang diterima adalah H1. Namun, jika probabilitasnya di atas 0,05, maka yang ditolak adalah H1, yang diterima adalah H0. Karena di sini probabilitas yang menunjukkan angka 0,03 dan 93 merupakan keterangannya bahwa probabilitasnya di bawah 0,05. Maka dari pengujian tes ini, data yang terbaik adalah model FEM. Kita melakukan uji chow test untuk melihat mana yang terbaik antara CHAM dan FEM, lalu diungguli oleh FEM. Kita lakukan lagi uji LM test untuk menguji mana yang terbaik dari CHAM dan FEM. Sebelumnya, kita estimasi terlebih dahulu kedua model dari FEM dan REM. Setelah diestimasi seperti ini, maka sudah bisa dilanjutkan pengujian LM test. Dengan mengetikkan kode perintah xt dan 0, kemudian akan muncul hasil seperti ini, di mana keterangannya H0 merupakan CHAM, H1 merupakan REM. Di sini, probabilitasnya menunjukkan 0,08 dan 71. Berarti, ini di atas 0,05, maka yang ditolak adalah H1. Yang unggul dari uji LM test ini adalah H0, yang merupakan CHAM setelah kita melakukan uji chow test yang diungguli oleh FEM, lalu uji LM test yang diungguli oleh CHAM. Yang mana sebelumnya tadi CHAM itulah telah pada pengujian chow test, maka saya ingin mengubahnya menjadi ingin merandom FEM pada pengujian Hostman test dengan kode perintah Hostman, FEM, dan REM. Kemudian sudah muncul hasil Hostman test-nya. Keterangan HO0 adalah REM, H1-nya adalah FEM.
Dan lalu di sini kita lihat hasil probabilitasnya. CH12-nya menunjukkan angka 0,015, berarti angkanya di bawah 0,05. Maka dari itu, yang ditolak di sini adalah H0, H1 yang diterima. Yang dimana H1 tadi merupakan FEM, atau kesimpulannya telah dilakukan uji Chow test, LM test, dan Asmet test. Data terbaik adalah model dari FEM. Data ini merupakan yang terbaik setelah dilakukan 3 pengujiannya. Hanya ini yang dapat saya simpulkan mengenai deskripsi regresi data Funnel, dan kita sudah menemukan datanya juga. Yang terbaik yaitu FEM, di mana FA6 efek fix efek yang terbaik yaitu adalah FEM, di mana fix efek model yang terbaik. Hanya ini saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.